Kepada jamaah sekalian dimohon untuk memasuki ruang utama masjid karena kajian akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir. Amin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kajian sore hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Triwiyanto Esos MM. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jamaah kajian menjelang berbuka yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Dan semoga kita termasuk di antara umat beliau yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau, dan semoga kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita bisa masuk surga bersama-sama dengan beliau, Allahumma amin. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan mengulang karena hadisnya mirip atau serupa gitu kan. Ada dua hadis yang nanti akan kita sampaikan. Kita sudah sampai pada hadis nomor 333. Nanti kita lanjutkan dengan 334 karena hadisnya senada. Saya bacakan hadisnya. Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana Umar yakrahuha faqala li talliqha fa abaitu fa ata Umar radhiyallahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talliqha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Ya, diriwayatkan, ya ini kisah hadis ini kita mengulang hadis yang kemarin. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Umar ini sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab sahabat Rasulullah. Jadi Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Beliau bercerita sendiri adalah saya memiliki seorang istri, berarti sudah menikah ya. Saya memiliki seorang istri, kemudian saya mencintai istri saya, tetapi Umar tidak menyukainya. Maka beliau, Umar bin Khattab, berkata kepadaku, ceraikanlah istrimu. Namun aku enggan untuk menceraikannya. Maka Umar datang kepada Nabi Muhammad SAW menceritakan perihal tentang keenggananku ini ya. Kemudian beliau Rasulullah SAW ya, menemui aku ketika bertemu itu. Beliau bersabda, "Talliqha, ceraikan istrimu ya, ceraikan dia istrimu." Maka kemudian aku menceraikan istriku. Di hadis yang ke-334 ya, ini hadisnya senada dari riwayat yang lain, diriwayatkan wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu faqala inna li imra'atan wa inna ummi
ta'muruni bitolaqiha. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab au ihfadhu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Nah, dari Abu Darda di hadis yang berikutnya, Abu Darda bercerita bahwasanya ada seorang yang mendatangi Abu Darda ya, mendatanginya seraya mengutarakan, sesungguhnya aku mempunyai seorang istri dan sesungguhnya ibundaku menyuruhku untuk menceraikannya. Maka Abu Darda berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah sebaik-baik pintu surga. Jika engkau mau, sia-siakan saja pintu itu atau jagalah pintu itu. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan sahih. Jadi jamaah sekalian, di dalam dua hadis ini ada kisah dua orang sahabat atau dua orang sahabat yang satunya berarti sahabat yang dari Ansor yang tidak dikenal ya, tidak disebutkan namanya. Yang satu sudah sangat kenal yaitu Ibnu Umar bin Khattab ya. Kedua hadis ini menceritakan tentang seorang anak ya, anak yang sudah menikah. Ini ceritanya sudah menikah. Ya, kemudian ketika sudah menikah itu orang tuanya yang Ibnu Umar bapaknya mengatakan ceraikan istrimu, yang satu tadi kasus ibunya yang mengatakan ceraikan istrimu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ya dalam hadis-hadis beliau yang ini dikaitkan dengan masalah seperti ini, ya kemudian memerintahkan untuk menceraikannya. Nah di dalam penjelasan hadis ini ya menunjukkan bahwa kedudukan orang tua, ya ini penting ya bagi kita semuanya, kedudukan orang tua itu lebih penting untuk didahulukan daripada kedudukan istri. Maka seorang istri yang solihah, ini yang di atas istri-istri solihah, calon istri solihah, ya harus memahami betul bahwa seorang suami, seorang nanti kalau menikah, suaminya ini memiliki tanggung jawab atau memiliki ketaatan yang lebih besar kepada kedua orang tuanya daripada hak istri terhadap suami. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kedua orang tua ya ini tidak merestui, nah makanya sebelum mungkin menjadi penting bagi kita untuk kita pelajari, sehingga sebelum menikah ya ini kita harus betul-betul memperhatikan yang namanya keridhaan kedua orang tua. Nah, maka ketika kita ini sudah memutuskan akan menikahi seseorang ya, jadi sebelum menikah penting bagi kita untuk meminta keridhaan orang tua. Nah, jangan sampai sudah terlanjur seperti kejadian di hadis-hadis ini. Bahkan sudah terlanjur pun ketika seorang suami itu diperintahkan untuk menceraikan istrinya, ya dia ceraikan. Kan nggak enak tuh. Kalau sudah menikah mencerai kan jadi tidak enak. Tetapi kalau kita preventif sebelum menikah, maka kita usahakan ya calon istri kita atau kalau kita ini mbak-mbak ini memiliki calon suami harus ya memperhatikan keridhaan orang tua. Jadi jangan kemudian hanya dengan alasan cinta, nah ini cinta itu bisa menjadi alasan. Jadi kan kalau ada kitab bagus namanya ya, kata kitab yang nulis Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya tentang judulnya kalau diterjemahkan itu Taman-taman Orang Bercinta dan Memendam Rindu ya. Taman-taman orang bercinta. Di situ dijelaskan banyak sekali tentang istilah-istilah cinta dan bagaimana aplikasinya. Jadi ada cinta orang tua kepada anak, ada cinta laki-laki dan perempuan, ada cinta
Wah, banyak sekali dan istilah-istilahnya. Maka terkait dengan pernikahan ini penting ya bagi kita, bagi teman-teman semuanya nanti ketika memutuskan mau menikah, sekali lagi harus memperhatikan kepentingan orang tua. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan. Ya, orang tua tidak tahu kita sudah, mohon maaf, ini pelanggaran yang dianggap biasa, pelanggaran atau kemaksiatan yang sudah dianggap biasa di kalangan remaja zaman sekarang, yaitu pacaran. Di pacaran itu bukan ajaran Islam. Jadi orang punya pacar, ya orang tuanya tidak tahu. Ini lebih parah lagi. Sudah pacaran bertahun-tahun, ya begitu orang tua tahu, kemudian tidak merestui. Nah, ini kan akhirnya kadang-kadang anak menjadi durhaka kepada orang tua gara-gara cinta. Nah, ini bahaya. Nah, padahal itu banyak terjadi. Bahkan beberapa waktu yang lalu malah ada yang eh, siapa itu? Mungkin teman-teman malah tahu ya, ada gadis masih belasan tahun ya, belum genap 20 tahun bunuh diri. Masalahnya sepele, masalahnya ketika dia dikenalkan dengan orang tuanya si laki-laki tidak merestui. Akhirnya karena putus ya, karena tidak direstui orang tuanya, dia pilih bunuh diri. Ini kan sangat tragis ya. Dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kalau kita ini berpegang kepada ajaran Rasulullah SAW, maka tidak ada remaja Islam, pemuda-pemudi Islam kok pacaran, itu tidak syar'i ya, tidak sesuai syariat. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang hari ini pacaran, ya nanti malam habis salat tarawih pacarnya diputus. Nanti bilang pacarnya, "Dek, maaf tadi sore habis pengajian katanya pacaran tidak sesuai syariat Islam, kamu tak putus." Ya, jadi pacaran itu tidak disyariatkan. Nah, sehingga teman-teman dalam hadis ini, terkait hadis ini, ketika kita memilih calon pendamping kita, ya pastikan bahwa orang tua kita itu merestui. Atau bahkan ya kalau kita ini memang anak yang solih dan solihah, ya, ini mbak-mbak ya perhatikan ya. Jadi kalau perlu ketika kita sudah siap untuk menikah atau bahkan kita ini yakin bahwa kita ini siap untuk menikah, kita bilang kepada orang tua kita, "Bapak Ibu, saya siap menikah. Silahkan Bapak Ibu yang mencarikan jodoh untuk saya." Wah, itu luar biasa. Jadi bukan kita nyari sendiri, orang tua yang mencarikan jodoh untuk kita. Nanti kalau orang tuanya menyerahkan, "Wes kono golek dhewe," misalnya, silahkan cari sendiri ya, baru kita nyari. Tapi awalnya kalau orang tua ingin menjodohkan kita dengan siapa, dalam rangka apa? Dalam rangka kita mencari keridhaan orang tua. Jadi jangan sampai nanti setelah menikah ya kita ternyata memilih sendiri, orang tuanya ternyata di kemudian hari menjadi masalah dengan orang tua. Karena banyak nanti kalau sudah menikah itu permasalahan banyak. Tapi kalau yang milih orang tuanya kemudian di kemudian hari ada masalah, kan kita bisa bilang, "Lah itu kan dulu pilihan Bapak Ibu," kan gitu. "Saya tinggal menjalani," kan enak ya. Nah, ini ada sebuah kisah menarik ya tentang pernikahan ini. Jadi ada di Madinah itu ada seorang syekh. Ya, seorang syekh ini sangat terkenal. Saya sebutkan namanya ya, Syekh Utsaimin ya. Syekh Utsaimin ini menceritakan
perihal ketika beliau mencari seorang menantu. Ya. Nah, beliau ngajar di Universitas Madinah. Suatu ketika ada mahasiswa beliau, mahasiswa ini baru kuliah S3, kuliah doktoral. Jadi S1-nya sudah selesai, S2 selesai, masih kuliah S3. Kalau di Madinah kuliah itu tidak membayar, tapi malah dapat uang saku, dan uang sakunya seperti gaji, kalau di sini ya gaji apa, kepala cabang lah, kepala cabang BUMN lah, kira-kira begitu ya. Gajinya sekolah di Madinah. Nah, kemudian salah seorang mahasiswa ini bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, mohon maaf, bolehkah saya bertanya? Syekh Utsaimin mengatakan, boleh, silahkan. Apakah Syekh memiliki seorang putri? Pertanyaannya begitu. Syekh Utsaimin menjawab, iya, saya punya seorang putri. Apakah putri Syekh Utsaimin sudah menikah? Gitu kan? Belum, gitu kan? Belum menikah. Terus pemuda ini pede ya, menyampaikan kepada saya, jika diizinkan ya saya mohon izin, saya ingin menikah dengan putri Syekh Utsaimin, gitu kan. Gitu. Jadi dilamar. Di ngelamar itu tidak harus pakai rombongan bawa hantaran, tidak harus begitu ya. Itu dilamar. Tapi apa jawaban Syekh Utsaimin? Beliau karena orang berilmu gitu ya. Beliau tidak langsung mengiyakan. Beliau menjawab, saya tanyakan dulu kepada putri saya. Nanti setelah 1 bulan, kamu datang lagi kepada saya akan menyampaikan jawabannya. Nah, kemudian 1 bulan, apa yang dilakukan Syekh Utsaimin ini? Ini Syekh Utsaimin itu kan ayah yang baik ya. Beliau tidak menyerahkan putrinya kepada orang sembarangan ketika ditempuh. Maka dalam 1 bulan itu Syekh Utsaimin mencari informasi tentang pemuda ini. Ini siapa jenenge? Ini pemuda ini namanya siapa? Rumahnya di mana? Kemudian setelah tahu alamatnya, Syekh Utsaimin ternyata tanpa sepengetahuan siapapun, beliau mendatangi kedua orang tua si pemuda ini, ingin tahu keluarganya seperti apa. Datang ke keluarganya, ternyata keluarganya keluarga yang baik, yang soleh, sehingga anaknya juga dikenal anak yang baik dan anak yang soleh. Ya, maka sampai bisa SD, dan memang keluarga yang baik. Nah, maka kemudian setelah 1 bulan, Syekh Utsaimin juga menanyai putrinya, wahai putriku, ada seorang pemuda, setelah saya teliti dia ini pemuda yang baik. Ya, setelah saya teliti dia pemuda yang baik, ingin melamarmu. Kalau kamu mau, ya, kalau kamu mau, maka saya berjanji akan menjawabnya setelah 1 bulan. Kalau kamu tidak mau, itu keputusan saya serahkan kepadamu. Apa jawaban putrinya Syekh Utsaimin? Karena beliau itu didikan orang soleh dan dia itu wanita solehah, maka beliau menjawab istrinya, wahai ayahanda, terserah kepada engkau. Kalau menurut engkau dia itu pemuda baik, yang pemuda soleh yang baik bagiku, maka keputusannya engkau lebih mengetahui. Tapi kalau dia itu pemuda yang tidak baik, maka engkau pun yang memutuskan. Aku insya Allah akan menerima setiap keputusan dari ayahanda, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya Syekh Utsaimin setelah 1 bulan, pemuda ini dipanggil. Wahai Fulan, ya tidak sebutkan namanya ya. Ini menantunya Syekh Utsaimin. Setelah 1 bulan dipanggil, si pemuda ini ternyata lupa, gitu kan. Lupa kalau melamar putrinya Syekh Utsaimin. Karena sibuknya belajar ya, lupa. Ada apa Syekh kok memanggil saya? Kemudian diingatkan, kamu masih ingat 1 bulan yang lalu kamu datang kepada saya, apa yang kamu katakan? Mikir pemuda ini, apa ya? Nah, aku di sopo, gitu kan. Ternyata kemudian, oh iya, saya ingat saya ingin menikah dengan putri Syekh Utsaimin. Kemudian baiklah, saya janji 1 bulan saya akan memberikan jawaban. Dan
setelah saya 1 bulan meneliti keadaanmu, saya sudah silaturahim kepada orang tuamu, saya sudah menanyakan kepada putriku, alhamdulillah, insya Allah kami, ya, bukan bukan saya, tapi kami menerima lamaranmu. Nah, jadi akhirnya menikahlah, eh, dinikahkan gitu. Jadi itu awal pernikahan. Sehingga ketika proses pernikahannya ini seperti itu, ini teman-teman kira-kira udah kepengen nikah apa ora iki? Wajah ini, saya kepengen nikah ya, mbak-mbak yang kepengen nikah. Mas-mas ini juga. Nah, sehingga ketika pernikahan itu terjadi, maka pernikahan itu adalah dengan keridhaan orang tua. Dan ini suasana yang proses pernikahan yang sangat islami. Jadi nanti teman-teman kalau sudah siap nikah, gitu ya, boleh ya datang kepada orang tua menyampaikan saya siap nikah, gitu kan. Tapi kalau orang tuanya mohon maaf, ada peristiwa juga, ada pemuda kepedean masih kuliah, belum lulus, bilang bapaknya, ibunya, "Papa, Mama, saya mau nikah." Kuliah belum selesai sudah bilang mau nikah. Ya kalau kuliahnya S3 enggak apa-apa ya, belum selesai. Ini baru kuliah S1, baru masuk, kuliahnya juga belum beres, datang kepada orang tuanya bilang mau nikah. Nah, ini orang tua kan pusing ini. Ini anak saya sekolah belum selesai. Kalau orang kaya sih, nah, kalau sultan sih nggak apa-apa ya. Mau nikah terserah gitu kan. Semua uang banyak kan. Tapi kalau kayak kita ini model sultan ya enggak. Ya semoga nanti jadi sultan semua lah. Sultan di rumahnya masing-masing. Jadi ketika belum kuliah belum selesai sudah bilang mau nikah. Nah, ini kan orang tua pusing. Tidak direstui kok anaknya sudah kepingin. Kalau direstui nanti bagaimana menafkahi keluarganya? Karena menikah itu bukan hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu ya, enggak sekedar itu, tapi nanti kalau sudah menikah itu banyak hal yang belum kita ketahui. Ya, banyak enaknya sebenarnya. Hanya itu harus sesuatu yang harus dipikirkan. Nah, karena ada kejadian betul-betul peristiwa seperti itu. Nah, ternyata orang tuanya ini awalnya tidak merestui. Sekolah dulu selesaikan, gitu kan. Padahal kis kadung duwe calon. Nah, ini padahal sudah kadung nembung, nah, kepada ahwatnya, ahwatnya juga sudah mau. Nah, karena orang tuanya belum setuju, akhirnya stres dia. Wah, iki piye iki, setelah pengen nikah belum nikah. Akhirnya kuliahnya gagal. Nah, karena gagal kuliahnya, akhirnya orang tuanya wis kasihan, umurnya juga sudah banyak, ya kuliahnya tidak lulus, akhirnya ya udah silah direstui akhirnya sama orang tua, direstui, tapi agak terlambat juga kan orang tua, akhirnya dinikahkan. Setelah dinikahkan si pemuda ini menikah, gitu kan. Setelah menikah dia kuliah jurusan yang lain. Ternyata dia nggak senang dengan jurusan yang awal gitu kan. Begitu kuliah lagi dengan jurusan yang berbeda, tapi kan tidak diundip lagi ya. Di jurusan yang berbeda, akhirnya selesai juga kuliah S1-nya. Nah, tetapi harus dengan drama gitu ya, dengan drama kepada orang tuanya. Nah ini situasi-situasi seperti itu sangat mungkin terjadi. Nah Rasulullah SAW ya dalam hadis-hadis beliau ini kita bisa belajar, kita mempelajari bahwa Rasulullah SAW ketika dalam suasana atau situasi seperti itu, maka sebagai anak ya, sebagai anak yang solehah, yang soleh solihah, maka kita harus mendengarkan orang tua. Demikian juga seorang gadis, mohon maaf, gadis ini senang dengan laki-laki ya, dengan misalnya sudah naksir, kebetulan dilamar ya, dilamar sama laki-laki itu. Tapi setelah mengerti laki-laki itu, bapak sama ibunya bilang begini, karena ini juga kisah nyata ya, kejadian. Sama anak perempuannya itu bilang begini, "Nduk, kowe nek nikah sama itu, mungkin duniamu itu akan tercukupi."
Jadi karena secara materi si laki-laki ini pekerjaan mapan, gaji banyak, gitu kan. Eh, apa? Tetapi yaitu kehidupan agamanya ya dites suruh jadi imam tidak berani, ternyata tidak bisa baca Al-Quran. Ya. Kemudian akhirnya orang tuanya bilang pada Nduk, kamu kalau sama ini duniamu mungkin akan tercukupi, tapi kami khawatir mengko urusan agamamu pasti keter, ya. Karena suamimu baca Al-Quran tidak bisa, sholatnya yombuh nggak kadang sholat kadang tidak, nah ini bahaya. Ya. Kalau dia hanya sibuk ngurusi dunia, nggak ngurusi akhirat, nanti agamamu apa kami khawatir terhadap urusan agamamu. Itu orang tuanya bilang begitu. Jadi ini salah satu pertimbangan. Maka mohon maaf nih kalau bagi kita yang sudah tua, yang punya orang tua, apalagi punya anak gadis, eh, salah satu kriterianya, kriteria calon mantu ya minimal sholat sama baca Al-Qur'annya bisa lah gitu ya. Jadi, nah ini, nah bagi teman-teman yang ganteng-ganteng di hadapan saya ini juga begitu. Jadi mungkin ya teman-teman kuliah di Undip mentereng gitu ya. Tapi kalau sudah lulus ya nyari kerjaan mudah, dapat kerjaan, nyari materi itu bisa mencari penghasilan mungkin gaji banyak tinggi. Tetapi kalau kita sibuk bekerja kemudian tidak memperhatikan urusan agama, gitu kan, karena menikah itu bukan hanya urusan dunia tapi sampai di akhirat juga. Karena di dalam Al-Quran kan perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi suami memang kewajiban mencari nafkah, tapi mencari nafkah ini bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi juga punya kewajiban membimbing istri. Kalau suaminya tidak memiliki ilmu agama, ya ini bahaya. Nah kecuali si perempuan ini sudah apa ilmu agamanya sudah top gitu kan, yakin nanti bisa akan membimbing suaminya menjadi suami yang soleh. Nah, itu luar biasa. Nah, karena di zaman Rasulullah dulu ada seperti itu. Ada namanya Ummu Salamah ya. Ummu Salamah itu dulu yang namanya Salamah itu suaminya dulu apa preman, seorang kaya tapi eh, apa istilahnya tidak beriman ya. Begitu apa mencari istri Ummu Salamah ini siap mau menikahi karena dia yakin akan membawa suaminya menjadi orang Islam dan memang ketika dilamar mau menikah disyaratkan, nah, saya mau menikah denganmu kalau kamu mau masuk Islam. Nah, akhirnya masuk Islam ya. Setelah masuk Islam ya karena cintanya itu akhirnya ketika Rasulullah butuh untuk apa persediaan perang kemudian disuruh infak dan sedekah, ternyata suami Ummu Salamah ini adalah orang yang sedekahnya luar biasa, banyak sekali. Nah ini seperti itu. Kalau istrinya solihah ya, suaminya punya karakter yang baik. Nah, tetapi kalau orang tua mencari calon suami bagi putri-putrinya, maka ya kayak tadi sebaiknya seperti yang dicontohkan oleh Syekh Utsaimin, cari dulu keterangan ini anaknya seperti apa. Ya. Kemudian keluarganya seperti apa. Jangan-jangan keluarganya di lingkungan yang tidak baik karena nanti kalau sudah menikah ya, tidak mungkin pasti kalau sudah menikah itu istri akan diajak kepada keluarga suami. Demikian juga suami pasti akan berkunjung ke keluarga istri, kan begitu. Nah, kalau kemudian keluarganya bukan keluarga yang baik-baik, nah ini akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Maka dari itu ya teman-teman jamaah sekalian, kita perlu memperhatikan betapa pentingnya kondisi keluarga ini dan betapa dahsyatnya restu dari kedua orang tua kita. Baik, itu dua hadis ya yang apa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Dan di sini disebutkan bahwa di hadis yang ke-334 Rasulullah SAW menyampaikan, Abu Darda ini menyampaikan hadis Rasulullah bahwa
al-walidu awsatu abwabil jannah. Ya, bahwa orang tua itu adalah sebaik-baik pintu surga atau pintu surga yang tengah ya. Jadi orang tua kita itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya, orang tua kita ini, orang tua kita, bapak ibu kita itu kata Rasulullah adalah pintu surga yang tengah ya. Kalau kita punya pintu atau eh, biasanya kalau di masjid-masjid besar itu ya, pintunya banyak itu kan, ada pintu yang paling tengah yang paling besar. Nah, pintu yang kalau dibuka itu paling lebar. Kalau di MPD ini pintunya sama semua. Ya, tapi ya ada yang pintu paling tengah, ya, paling tengah itu yang paling mudah untuk kita memasukinya. Nah orang tua kata Rasulullah SAW itu disampaikan bahwa orang tua itu adalah pintu surga. Sehingga ibaratnya kalau orang tua kita itu ridho kepada kita, maka pintu surga itu akan mudah untuk dibuka. Tetapi kalau orang tua kita ini tidak kita perhatikan atau kita abaikan, maka orang tua ini pun akan sulit, pintu surga ini pun akan sulit terbuka. Sehingga penting bagi kita untuk bersikap kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Nah, bahkan setiap hal-hal yang membuat orang tua kita ridho, ya kita kerjakan. Hal-hal yang membuat orang tua kita ini tidak ridho, tidak suka orang tua, ya jangan kita kerjakan. Ya, karena ketika orang tua kita ridho, nanti insya Allah semua urusan itu akan menjadi mudah. Ya, tetapi kalau orang tua kita tidak ridho, kok kita lakukan, maka semua urusan akan menjadi sulit. Dan mohon maaf, termasuk dalam dunia pernikahan. Ya. Ada orang, ya, banyak sekali kisah nanti tentang orang tua dan anaknya ini. Ketika orang tua ini ridho, anaknya menjadi dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang tua ini tidak ridho, maka dipersulit semua urusannya. Ini salah satu kisah ya. Ada kisah nyata tentang kaitannya dengan orang tua ini. Kisah ini sudah pernah saya ceritakan, saya ulangi lagi. Ya. Silakan Mas, maju Mas yang di depan maju biar yang baru datang bisa masuk. Jadi ada kisah nyata, ini ada kisah 3 bersaudara, kebetulan putri semua. Putri semua ya Mbak ya. Ini Mbak-mbak, ini perhatikan ini. 3 orang putri dan seorang ibu. Suami bapaknya sudah meninggal dunia. Ibu ini ya punya tanah warisan di beberapa lokasi. Nah, 2 kakak yang kakak pertama dan kedua ini sudah ngincer nanti kalau pas bagi warisan saya milih yang itu, yang di pinggir jalan yang bagus posisinya. Saya bisa jualan sana. Yang satu milih yang itu, sudah mereka berdua dia. Maka ketika membagi warisan, ya, si 2 kakak ini sudah milih. Ibu saya milih yang A, ibu saya yang B. Nah kemudian si Ragil ini, ya karena dia manut dengan ibunya, sudah saya terserah ibu. Maka dia milih dengan terpaksa di tanah yang C. Tanah C itu tanahnya masih di tengah hutan, jauh ya. Meskipun agak luas, tapi jauh di tengah hutan yang secara ekonomi tidak produktif. Ya, secara ekonomi tidak produktif. Nah, kemudian akhirnya si ibu ini bilang pada anaknya yang ketiga, "Nduk, kowe sing sabar yo." Karena wahai anakku, ya bahasa Indonesia ini ada yang tidak bisa Jawa. Wahai anakku, kamu yang sabar. Nanti insya Allah kamu akan diberi rezeki yang lebih banyak daripada kakak-kakakmu. Itu ceritanya begitu.
Akhirnya si anak perempuan yang ketiga ini ya manut saja. Nggih, Bu, ya. Ya, Ibu. Saya enggak apa-apa. Wong saya yo tidak susah payah, wong dapat namanya juga dapat warisan, dikasih alhamdulillah kan gitu. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian si kakaknya dua ini sudah memanfaatkan tanah warisan itu untuk kepentingan masing-masing. Ya kan, jualan, yang ini juga dipakai untuk jualan. Nah, adiknya kan nggak dapat hasil beberapa tahun, tapi ya tidak apa-apa, sudah. Nah, ternyata setelah beberapa tahun itu, ternyata dapat kabar bahwa tanah itu akan digusur untuk jalan tol, diganti untung. Nah, ketika dapat ya diganti untung itu, akhirnya adik ini si nomor tiga ini ya karena dia tanahnya pas kena itu, sementara kakaknya itu kan nggak kena gusur gitu ya, nggak kena gusur jalan tol. Si adik ini kena gusur jalan tol, digantilah ganti untung karena tanahnya agak luas ya, meskipun dilesep, diganti untung sampai 5 miliar. Ya, jadi dengan uang 5 miliar itu ternyata bisa untuk membeli tanah apa yang milik dua kakaknya itu dibayar itu masih sisa. Nah, akhirnya si nomor tiga ini menjadi anak yang sekarang paling kaya di antara dua kakaknya. Tapi meskipun demikian gitu ya, dia tidak lupa diri, ya, tetap merawat ibunya eh, di usianya yang senja. Jadi uang itu dimanfaatkan. Nah ini contoh. Ini baru di dunia. Nanti di akhirat, ya, di akhirat orang tua inilah yang akan memiliki banyak apa istilahnya dampak ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka manfaatnya kembali kepada kita. Kalau kita tidak usah menyakiti lah, mengecewakan saja kedua orang tua kita, ini akan juga memberi dampak yang susah bagi kita. Mohon maaf teman-teman yang sekarang ini masih kuliah, gitu ya, maka jenengan datang ke Semarang yang jauh-jauh itu membawa harapan orang tua. Jadi orang tua teman-teman ini punya harapan bahwa oh anakku kuliah di Undip, eh, panjenengan-panjenengan ini tidak tahu, antum-antum ini tidak tahu betapa perjuangan orang tua untuk teman-teman itu bisa sekolah. Ya, saya dulu baru tahu sadar kalau orang tua itu begitu sangat-sangat repot menyekolahkan itu sudah semester ke 4 atau kelima. Saya baru tahu kalau orang tua saya itu begitu repot menyekolahkan anak-anaknya. Kalau kita kan gampang aja, Bapak waktunya bayar kuliah, kan gitu, semesteran. Kan tinggal bilang kita ya. Tapi tahukah kita ketika kita bilang begitu, orang tua kita itu pikirannya teng, waduh golek duit neng di, gitu. Wayai bayar kuliah. Nah, itu nyata. Jadi orang tua kita tuh pusing. Sampai dulu saya tahu bahwa baru tahu kalau orang tua saya itu utang sana sini agar bisa untuk bayar sekolah. Akhirnya saya memutuskan kuliah sambil bekerja, sambil jualan. Alhamdulillah bisa membantu ya kuliah sambil saya bisnis jualan buku. Waktu itu buku masih laris ya. Zaman saya kuliah itu buku masih banyak dicari. Saya jualan buku sehingga bisa membantu orang tua saya untuk bayar SPP bulanan kuliah saya sendiri sama kuliah adik kakak saya. Kuliah bareng soalnya. Akhirnya terbantu. Tapi untuk biaya harian, ya operasional harian, nah itu orang tua juga menghabiskan banyak karena biaya kos, biaya makan, ya itu luar biasa banyak. Teman-teman bisa menghitung. Apalagi kalau tahu gaji orang tua saya berapa, biaya hidup saya berapa, kakak saya, adik saya berapa. Itu luar biasa. Maka ketika kita sudah tahu bahwa kondisi orang tua kita itu seperti itu, maka belajarlah yang sungguh-sungguh. Saya dulu termasuk yang karena terlambat sadar gitu ya, belajarnya nggak sungguh-sungguh. Kuliahnya lulusnya lama. Padahal kuliah lulus cepat bisa, gitu kan? Tapi berlama-lama. Nah kalau bisa lulus cepat, lulusnya cepat.
Makanya kalau ada tadi kisah seperti tadi, baru kuliah, baru tengah jalan karena ketemu kelompok pengajian, ngaji, baru kuliah belum lulus sudah bilang, Bapak Ibu saya mau nikah. Wah itu orang tua sudah pusing gitu. Nah ini motivasi ya teman-teman. Ketika sudah orang tua itu punya harapan, jadi jangan kecewakan. Saya dulu juga begitu. Akhirnya orang tua saya, wes pokoknya kamu lulus dulu. Saya lulus, akhirnya saya luluskan dan lulus itu adalah kebahagiaan bagi orang tua kita. Apalagi sudah lulus S2 orang tua lebih bangga lagi ya. Karena lulus S2 biaya sendiri kan, sudah kerja biaya sendiri itu juga kebanggaan. Karena orang tua itu kalau punya apalagi orang tua kita mungkin sekolahnya biasa hanya lulusan SMA atau S1. Kalau anaknya itu punya gelar yang lebih banyak dari beliau itu kebahagiaan tersendiri. Nah, ini motivasi ya buat teman-teman untuk sungguh-sungguhlah belajar ya. Ketika kuliah itu sungguh-sungguhlah kuliah belajar ya. Kalau perlu bahkan belajar kuliah sambil nyari uang sendiri. Jadi bisa punya penghasilan sendiri, kuliahnya selesai ya, cum laude, itu lebih hebat. Itu pasti orang tua bangga dan itu adalah eh, sumber bagi kemudahan kita di kehidupan yang selanjutnya. Nah ini teman-teman jadi karena orang tua itu pintu surga. Kalau kita di dunia ini membahagiakan orang tua, ya, nanti di akhirat pun Allah akan membalas kebaikan kita. Orang tuanya juga akan bahagia. Nah ini pintu surga. Jadi dan eh, pesannya Abu Darda ini, fa'in syi'ta terserah kepada kamu. Jadi ini kembalinya kepada kita. Fa'adhi dzalika albab au ihfadhu. Jadi meskipun banyak orang sudah tahu betapa dahsyatnya ridho kedua orang tua itu, ya, atau orang tua ini sebagai pintu surga, pengaruhnya begitu dahsyat, begitu hebat, seperti sekarang saya ceritakan kepada antum semuanya, ya, betapa pengorbanan orang tua kepada kita. Kan ada cerita ya, ini ceritanya mbak-mbak ini, ya. Diceritakan Ustadz Dasat Latif ya, ya lucu. Ustadz Dasat Latif pas ujian ya bilang eh, teman-teman mahasiswa silahkan HP dikumpulkan. Nah, ketika dikumpulkan HP ini ada HP mahasiswinya, ada gambar artis Korea. Ditanya ini siapa ini? Lee Min Ho Pak. Nah, Lee Min Ho itu siapa? Artis Korea Pak. Ah Bapak tidak gaul gitu kan. Wah, dasar lagi marah. Hapus. Loh kenapa? Lee Min Ho, apakah dia itu ngasih makan kamu? Apakah dia itu menanggung biaya sekolahmu? Apakah dia itu merawat kamu? Apakah dia itu ngurusi kehidupan kamu? Tidak. Ganti dengan foto ayahmu. Ayahmu yang nyari nafkah, membesarkan kamu, ya, yang menafkahi kamu, yang membiayai sekolahmu, ya, merawat kamu dari kecil sampai dewasa. Malah kamu tidak, malah yang dipajang foto orang lain. Ya. Ini kan, itu bayang sampai seperti itu. Ya, jadi teman-teman itu orang tua. Tapi diberi di sini terserah kepadamu. Sudah tahu Anda punya pilihan mau menjaga pintu surga itu atau mau biar bisa masuk atau mengabaikannya. Karena terbukti banyak orang yang sudah tahu bahwa berbakti kepada orang tua itu sesuatu yang sangat manfaat besar bagi kehidupan dunia akhirat tapi tetap mengabaikannya. Baik, ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi tidak sholat? Ada orang berpuasa tapi tidak sholat. Ini pertanyaannya bagus ya. Orang yang berpuasa itu menjalankan perintah Allah. Ya, tapi kalau kita ini urutkan, jadi orang Islam itu
Bunyal Islam ila khomsin, ya. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, as-shalah wa atuz zakah, baru asyam. Bahkan kalau ada yang hadis itu baru hijul baita dulu, baru siam Ramadan. Jadi Islam itu ditegakkan dengan 5 perkara. Yang pertama syahadat. Jadi orang baru diakui kalau dia Islam itu kalau sudah bersyahadat. Kemudian as-sholat, sholat. Yang membedakan antara Rasulullah ya bersabda, membedakan antara mukmin dan kafir itu adalah as-sholat. Jadi kalau kita ngaku mukmin, ngaku Islam, tapi tidak pernah sholat, maka bisa saja Islamnya palsu, maka dikatakan kafir, ada orang munafik. Kemudian kalau mampu zakat. Nah ini orang ngaku Islam puasa, tapi tidak sholat. Ya, padahal sholat itu hukumnya fardu ain. Ya. Dan puasa itu seruan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka itu ibarat ya kalau kita ini menegakkan ya, sholatu imadin, menegakkan rumah, bangun rumah, ya itu kita bangun rumah nggak pakai tiang, nggak pakai pondasinya ada, tapi nggak pakai apa kalau ini kerangka gitu ya. Sholatnya itu kan tiang ya, nggak pakai tiang, tiba-tiba dibangun di atasnya bangunan, maka bangunan itu menjadi tidak kuat. Jadi boleh berpuasa, dapat pahala, tapi karena tidak sholat, maka dia meninggalkan perkara yang utama, yang afdol, kemudian melaksanakan yang lain. Maka ya kalau hukumnya puasanya tetap sah, tapi dia meninggalkan sholat itu adalah kemaksiatan atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nanti di hari kiamat amal yang pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Jadi kalau orang berpuasa nggak sholat, ya kalau bahasa kasarnya itu pakai baju, pakai dasi tapi ora katoan, gitu kan. Ya, jadi meninggalkan yang menutup aurat yang wajib tapi memakai aksesoris. Nah, ini jadi tidak. Maka kalau di sini masih ada orang yang Ramadan puasa ikut puasa tapi tidak sholat, ya, ini harus diperhatikan ya, diperbaiki keimanannya, diperbaiki kualitas iman dan takwanya. Ya, karena pahala puasa, ya, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabba ilallahi wa rasul. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Maka jawaban Rasul yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Jadi bukan puasa Ramadan, tapi as-sholatu ala waktiha. Jadi kalau kita itu melakukan sesuatu amalan, puasa itu disukai oleh Allah. Kan itu kewajiban kita. Tapi kita meninggalkan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Rasulullah, maka yang tidak prioritas yang kita amalkan itu menjadi nilainya jadi tidak berguna. Ya, jadi tidak berharga dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena yang seharusnya kita kerjakan, ya, yang lebih afdol itu kita tinggalkan. Nah, jadi kalau kita tidak sholat tapi puasa, puasa itu berpahala, tapi dosa meninggalkan sholat itu jauh lebih besar daripada pahala puasa kita. Nah, sehingga nanti karena berlaku di hari kiamat, nanti berlaku hisab, perhitungan. Jadi pahala, padahal sholat ini nanti yang ditimbang atau dihitung pertama kali. Kalau nggak ada, itu pahala sholatnya kosong. Nah, sudah, pahala yang lain yang harusnya bisa nambahi, karena ini kosong, ya sudah. Berarti kalau ilmu matematika itu perkalian, ini nol, mau dikalikan berapapun, pahala itu menjadi sia-sia.
Nah, tapi kalau sholat dikerjakan, ya, meskipun yang lain-lain itu mengerjakannya mungkin tidak kualitasnya kurang bagus, tapi dari pahala sholat ini akan menyelamatkan. Begitu ya. Jadi teman-teman jamaah sekalian, eh, penting kita perhatikan ya, kalau kita ini ingin menjadi seorang mukmin yang sempurna, yang kafah, seorang muslim yang sejati ya. Ini belum baru syahadat. Syahadat sudah semua ya. Sudah semua di sini sudah syahadat ya insya Allah ya. Setiap kali sholat sudah syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua sholat. Nah ini sholatnya diperbaiki, tolong diperbaiki. Sholat 5 waktu yang belum genap ya. Mohon maaf saya dulu seusia panjenengan-panjenengan itu banyak teman-teman saya yang diajak sholat ini malah mohon maaf malah seusia saya sekarang kan kalau pergi itu naik kendaraan gitu kemana gitu waktu adzan sholat istirahat ke masjid yang lain sholat dia nggak sholat ngerokok gitu kan paling ke kamar mandi sudah ngerokok nggak sholat padahal sudah tua gitu kan nah, ngono ki yang ngaku Islam nanti kalau puasa Ramadan begini ya kelihatan puasa itu terjadi ya maka ini yang harus kita perbaiki. Kalau ada yang masih seperti itu, maka harus kita perbaiki. Kita perbaiki sholat kita. Dan karena sholat itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jangan kita meninggalkan sholat, ya meskipun puasa, nanti pahala puasa kita itu menjadi khawatir menjadi sia-sia. Karena orang berpuasa itu ada 3 ini ya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 3 kualitas. Jadi ada 3 kualitas orang yang berpuasa. Yang pertama, puasanya orang awam. Ya ini, puasa ikut-ikutan. Dia berpuasa, tetapi dia ya perbuatan-perbuatan yang lain itu masih ya termasuk seperti ini, tidak sholat, kadang tidak sholat, sholatnya masih dongtek, gitu. Tapi puasa. Masih suka marah, masih suka ghibah, masih suka mendolimi orang lain. Ini puasa orang lain. Maka orang yang kelihatan berpuasa banyak. Nah, tetapi Rasulullah menyampaikan kam min so'imin, ya, berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahul jaza'u ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan dahaga. Hadisnya sahih. Artinya apa? Banyak orang yang kelihatan berpuasa banyak, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala terima ibadah puasanya itu tidak banyak. Termasuk kalau seperti ini, ada orang berpuasa tapi tidak sholat. Nah, ini pahalanya lapar dahaga saja yang dia dapatkan. Jadi gitu, teman-teman sekalian, semoga kajian kita memberikan manfaat. Dan mari ya kita perbaiki diri kita masing-masing untuk di Ramadan tahun ini ya memperbaiki ibadah kita ya sholat kita ya puasa kita qiyamul lail kita ditambah dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Nanti insya Allah di yang akan datang hadis berikutnya tentang berbakti kepada orang tua kita. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Mari kita akhiri dengan berdoa sejenak. Mohon kepada Allah karena doanya orang berpuasa menjelang berbuka insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebih mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.